Berjumpa lagi dengan saya, Siti Asia. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Peninggilan 2 Ciledug, Kota Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Ibu Yaya Sophia. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri Peninggilan 2 Ciledug. Assalamualaikum Ibu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum proses supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kegiatan ini juga nantinya bisa membuat Ibu lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke. Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajarannya adalah satu, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Tentunya dengan rasa percaya diri. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi di kelas nanti? Baik Ibu, untuk area pengembangan saya menggunakan dua area, yaitu pemahaman dan keterampilan. Untuk area pemahaman, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh tumbuhan. Dan pada area keterampilan, siswa dapat mengelompokkan jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Oh iya, baik Ibu. Selanjutnya saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke, baik Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan keterampilan proses. Dan metode pembelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan metode penugasan. Baik. Jadi Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran keterampilan proses dan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan kartu bagian tubuh tumbuhan Bu. Juga ada lembar kerja peserta didik. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Oke. Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPAS ini di kelas 4A di hari Kamis di jam 13.00 sampai dengan jam 14:10. Oh, baik. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 4A dan di jam 13 sampai 14:10. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mengamati ya Bu ya, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa ya yang Ibu bisa dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Ibu, setelah kita melakukan percakapan kali ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti
tentunya saya akan mempersiapkan media tersebut dari sekarang. Mungkin itu Bu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sama-sama Ibu. Ya, semoga kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. alamin. Baik, demikian tadi percakapan praobservasi. Selanjutnya saya akan melaksanakan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Kelas 4C. Siswa kelas 4C, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengan seksama, siswa kelas 4C semuanya. Baik. Siap. Oh ya, sebelum mulai, Ibu ingin menanyakan apakah hari ini ada yang absen, yang tidak hadir? Oke, berarti semuanya hadir ya? Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang IPAS. Kita belajar bagian tubuh-tumbuhan. Ya, materi pokoknya adalah bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Jadi anak-anak bisa menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Bu Guru ingin bertanya, ya, fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ya, sebelum Bu Guru jelaskan lebih lanjut, coba siapa yang tahu fungsi akar? Oke, Najila, good. Coba apa ya? Menguatkan tumbuhan. Oke, betul? Coba siapa yang tahu fungsi dari daun? Ya, Kamila. Sebagai tempat fotosintesis, ya. Oke, anak-anak semua, tadi kita udah tahu bahwa bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu ada apa saja? Kalau kalian sudah tahu bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, sekarang kita cari tahu apa sih fungsinya dari bagian tumbuh-tumbuhan itu? Coba, apa fungsinya? Siapa yang tahu sebelum aku jelaskan? Oke, Rian. Ayo Rian, apa fungsi akar? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Oke,
nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, untuk refleksi, apakah hari ini kalian senang belajar IPA? Apa fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita? Bagi lingkungan kita, apa fungsinya? Ya. Jadi tumbuhan itu menyumbangkan oksigen. Bagaimana kalau misalnya di dunia ini tidak ada tumbuhan? Tidak ada oksigen. Ya. Ada juga bagian tumbuhan yang bisa kita makan, ya, sebagai sayur mayur. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, ya, mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Siti Asia, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Rini Sintadili selaku pengajar praktik dan Ibu Yani Sofia selaku rekan sejawat di SDMP Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Yani Sofia. Assalamualaikum Ibu Yaya. Waalaikumsalam, Ibu Asia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, di sini kita akan membahas ya hasil observasi yang kemarin kita lakukan ya Bu ya. Nah sebelumnya nih saya mau tahu nih gimana perasaan Ibu setelah di observasi kemarin. Alhamdulillah Ibu, kemarin saat observasi saya merasa senang sekali dan mungkin sedikit merasa grogi ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah rasa grogi itu hilang. Baik Bu, berarti Ibu merasa nyaman ya Bu ya ketika di observasi kemarin. Nah kira-kira nih Bu, apa nih Bu menurut Ibu yang sudah baik dari observasi kemarin? Alhamdulillah hal-hal yang sudah baik kemarin, saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Murid-murid juga sangat antusias ketika belajar karena saya juga membuat permainan di situ dan memakai beberapa macam metode dan media gitu ya. Nah, sehingga murid-murid merasa antusias dan sangat excited. Baik Ibu, saat observasi memang betul ya Bu, kemarin juga saya melihat kelas Ibu pasti anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah selanjutnya Ibu, kemarin itu Ibu sudah menentukan ya area pengembangan nih untuk pembelajaran IPAS kemarin. Kira-kira sudah tercapai atau belum ya Bu area pengembangan yang Ibu tetapkan kemarin? Untuk area pengembangan di aspek pemahaman dan keterampilan, alhamdulillah sudah tercapai Bu, walaupun memang belum semua murid ya Bu ya, karena di situ ada yang low gitu ya. Ada juga beberapa murid saya yang merasa kurang bisa mengikuti, kadang-kadang dia asik sendiri gitu dengan dunianya gitu ya Bu. Ya, jadi tapi secara keseluruhan mereka sudah sangat antusias dan bisa menerima materi yang saya sampaikan. Berarti ada pengembangan di aspek pemahaman maupun di keterampilan itu sudah tercapai ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, misalnya ada skala nih 1 sampai 10, kira-kira tingkat ketercapaiannya itu sudah di angka berapa Bu? Tingkat tercapaian area pengembangan menurut saya ada di angka 9 Bu, karena belum 100% murid yang mencapai target tersebut. Berarti untuk area pengembangan tingkat ketercapaiannya ada di angka 9 dari 10 ya Bu ya. Baik, kira-kira ada kendala tidak Bu saat observasi kemarin saat pembelajaran itu sehingga Ibu belum bisa berani nih menyebutkan udah di 10 gitu? Untuk kendala atau hambatan selama kegiatan observasi kemarin, sepertinya saya kurang memaksimalkan alat peralatan. Dan ketika pembelajaran dengan memakai metode diskusi, anak-anak ya biasalah, anak-anak untuk diskusi itu ada yang aktif dan yang tidak aktif ya Bu. Di situ itu juga hambatan. Jadi anak yang kurang aktif itu harus dipancing dulu gitu supaya dia mau bicara.
merasa kurang maksimal ya Bu ya dalam penggunaan alat peraga. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan hal tersebut? Jadi untuk memaksimalkan penggunaan alat peraga, saya akan meningkatkan pengelolaan waktunya ya Bu. Kemarin saya terlalu fokus terhadap pemahaman konsep dengan ceramah menggunakan infocus. Mungkin saya nanti akan lebih variatif lagi dalam mencari metode atau permainan-permainan supaya anak lebih memahami lagi materi yang saya sampaikan. Baik, berarti kedepannya Ibu akan lebih meningkatkan pengelolaan waktu atau manajemen waktu ya Bu ya, sehingga Ibu bisa maksimal gitu ya dalam penggunaan alat peraga. Nah, kira-kira nih Bu, rencana Ibu nih untuk meningkatkan kemampuan memanage waktu itu kapan nih kira-kira akan dilaksanakan? Untuk pengelolaan waktu yang efektif secepatnya Bu, saya akan laksanakan di pertemuan berikutnya, insya Allah minggu depan. Ya, akan melakukan perbaikan pengelolaan waktu di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Nah, baik, kalau itu kan tadi refleksi dari Ibu nih. Nah, selanjutnya ini saya ingin sampaikan apa yang menjadi catatan saya ya Bu ya saat kegiatan observasi kemarin. Jadi langkah-langkah yang ada di RPP, alhamdulillah Ibu sudah jalankan dengan baik ya. Tolong dipertahankan. Kemudian betul itu juga tadi sampaikan menurut antusias ya. Kenapa antusias? Karena mereka karena Ibu menggunakan metode yang variatif ya, alhamdulillah. Kemudian menggunakan disiplin juga bagus ya. Kemarin ada anak yang mau bertanya, Ibu sampaikan, ayo kalau mau bertanya angkat tangan dulu seperti itu. Kemudian komunikasinya juga Ibu positif ya. Di situ kan Ibu sudah membagi kelompok ya untuk anak-anak yang kurang sedang gitu ya. Alhamdulillah Ibu tidak terpancing ya emosinya untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik pada anak-anak yang seperti itu. Dan untuk penggunaan strategi pembelajaran juga Ibu kan menggunakan strategi berdiferensiasi ya, yang sudah dilaksanakan juga, dan asesmen juga ya untuk penilaian Ibu juga sudah menyiapkan LKPD ya. Memang di sini ada catatan dari saya nih untuk lembar kerjanya. Lembar kerjanya kan kemarin itu Ibu hanya membuat satu ya Bu ya. Ya mungkin gimana tuh Bu? Karena kan tadi Ibu menyampaikan diferensiasi gitu ya untuk anak-anak yang dari kelompok. Itu kira-kira gimana untuk anak-anak yang belum? Ya, saya pikir materi ini tidak terlalu sulit gitu seperti halnya matematika, karena saya juga membawa anak ke lapangan untuk melihat langsung seperti tumbuhan ya, bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Saya pikir untuk anak yang yang lau, yang saya membuat LKPD ini untuk semua tingkatan. Jadi insya Allah begitu saya koreksi pun gitu ya, hampir semua anak-anak nilainya 100 gitu ya. Jadi saya pikir ini materi tidak terlalu sulit, jadi tidak ada kendala bagi anak-anak yang memiliki perbedaan tingkatan kecerdasan, pemahaman dan gaya belajar juga. Mereka insya Allah semua memahami. Jadi saya membuat LKPD itu hanya satu gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa LKPD dibuat satu? Materi ini belum terlalu sulit ya. Dan Ibu sudah kembangkan dengan metode yang lain ya, dengan permainan. Ya kemarin kan Ibu menggunakan permainan make and match ya. Nah di situ saya lihat Bu ada anak yang mungkin karena dia ini ya pendiam atau gimana yang agak kurang aktif ya Bu ya. Terus gimana tuh Ibu mau nanganinnya? Ya. Biasanya kalau anak yang pendiam begitu, saya dekati ya Bu, saya pancing gitu. Saya berikan stimulus, merangsang supaya dia mau bicara gitu.
ya insya Allah dengan kita mendekati, dengan kita memberikan rangsangan untuk supaya dia mau bicara, biasanya dia terpancing, biasanya seperti itu. Alhamdulillah di tempat saya nggak ada yang istilahnya yang anak-anak yang betul-betul introvert gitu ya. Iya. Jadi catatan dari saya sih hal itu budaya. Jadi untuk pemberian LKPD juga mungkin boleh ya ditambahkan lagi dengan jenis yang lain. Terus untuk tadi kan itu lebih fokus tuh ke pemberian pemahaman konsep di fokus. Nah itu kira-kira misalnya nanti itu akan berjalan itu nanti waktu dari berbagi kayak gitu ya. Gimana Bu untuk penggunaan IT-nya? Apakah Ibu bisa dikembangkan lagi IT-nya? Untuk IT kayaknya kalau dalam materi ini sih tidak terlalu itu ya Bu, tidak terlalu sangat membutuhkan sekali gitu, karena dengan infokus dan dengan mereka melihat langsung itu insya Allah mereka sudah sangat paham gitu, karena ini hanya bagian-bagian tubuh dan fungsinya gitu, bukan proses fotosintesis gitu, kita belum sampai ke arah situ. Tapi kalau untuk proses fotosintesis mungkin bisa kita lewat fokus dengan video gitu, atau mereka praktek langsung gitu. Pembagian kelompoknya juga ya Bu, mungkin lebih disadari. Baik Bu Yayan, kita sudah di akhir percakapan Ibu. Ya, kira-kira apa Ibu yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Alhamdulillah Bu, jadi saya tahu masalah apa yang saya hadapi kemarin ya Bu, dan saya sudah menemukan solusi dari Ibu gitu, masukan-masukannya. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya umpan balik dari Ibu gitu, saya bisa memperbaiki masalah-masalah saya gitu ke depannya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yaya atas waktunya ya Bu ya. Semoga Ibu bisa menjalankan apa yang tadi sudah direncanakan ya Bu ya, dan kita bisa bersama-sama Ibu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita tercinta ini ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.